Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan semoga langkah kita dari rumah menuju ke masjid adalah wasilah kita untuk semakin dekat dengan agama, semakin dekat dengan tuntunan agama, dan semoga apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya dan diakui nantinya di akhir mendapat syafaat dari beliau bil qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini saya membawa kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Hari ini, pagi ini kita bersama-sama belajar tentang fasal fi arkanis shalah, fasal yang menjelaskan tentang rukun-rukun dalam salat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun-rukun dalam salat. Rukun kalau kita bahasakan Indonesia itu anggota-anggota dalam salat. Dalam kitab ini jelaskan bahwa anggota-anggota dalam salat itu jumlahnya ada 18 yang dimulai dari niat dan diakhiri dengan tertib. Hadirin rahimakumullah, rukun salat, Bapak, jika dalam salat kita salah satu dari rukun kita tidak sempurna, maka secara syariat itu salatnya tidak sah. Salah satu contohnya adalah ketika kita meninggalkan rukun dengan sengaja atau kita melafadzkan Al-Fatihah tidak sempurna, maka salatnya tidak sah. Rukun sama seperti anggota dalam salat. Sama halnya dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita terdiri dari 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga. Maka jikalau misalkan tangan saya diamputasi, maka bisa dikatakan anggota tubuh saya tidak sempurna karena salah satu anggota dari tubuh saya hilang. Begitu juga dalam sholat. Dari sekian rukun-rukun itu, jika kita meninggalkan atau rukunnya tidak sempurna, maka secara syariat rukunnya tidak sempurna. Jadi definisi sederhananya adalah rukun sholat yaitu anggota-anggota dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ini menjelaskan tentang arkanus shalah. Wa arkanus sholati 18 ruknan, bahwa rukun-rukun dalam salat jumlahnya ada 18. Dalam redaksi yang lain dikatakan rukun salat ada 13. Yang 18 ini diperinci, tumaknina dihitung sendiri. Jadi ruku dihitung sendiri, tumaknina dihitung sendiri. Dalam redaksi yang lain, ruku dan tumaknina dihitung jadi satu bagian. Ahaduma an-niyatu, yang pertama adalah niat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sholat wajib niat. Jika tidak niat, maka sholatnya tidak sah. Wa hiya qasdu sya'il muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbi, bahwa niat adalah bermaksud atau menyengaja
bersamaan dengan melakukan pekerjaan itu. Jadi letaknya niat dalam sholat adalah ketika Bapak Ibu sedang takbiratul ihram. Ketika bertakbir, Allahu Akbar, maka takbir pertama itu biasanya agak panjang karena membersamai niat dalam hati. Letaknya niat tadi dalam hati. Ketika saya sholat subuh, Allahu Akbar, dalam hati kita melafadzkan niat. Hakikat niat dalam sholat itu ketika bersamaan dengan takbir dilafadzkan dalam hati. Adapun sebelum niat biasanya kita usolli fardhu subhi, itu bukan hakikat letaknya niat, itu untuk meyakinkan bahwa saya akan sholat di waktu itu. Usolli fardhu subhi dan seterusnya. Allah, letaknya niat. Allahu Akbar. Karena itu biasanya takbir pertama itu harus panjang karena untuk memantapkan niat dalam hati. Muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbi, bahwa hakikat letaknya niat itu adalah ketika letaknya niat hakikatnya adalah di hati. Fa in kanatis sholati fardhan wajaba niyatul fardhi, maka ketika seseorang itu sholat fardu, maghrib, isya, subuh dan seterusnya, maka niat itu wajib dilafadzkan, wajib diniatkan. Wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha bin subhi aw duhri mathalan, maka serta menentukan waktu sholat itu, apa itu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar dan seterusnya. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu duhri, harus ditentukan. Tidak bisa kita niat usolli Allahu Akbar. Harus ditentukan waktunya. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal arba'a sampai mustaqbilah seterusnya. Ini sifatnya sunnah. Kalaupun tidak dilafadzkan tidak apa-apa. Usolli dalam hati, usolli fardhu duhri Allahu Akbar. Salat wajib harus ditentukan, harus dilafadzkan secara jelas, apakah salat subuh, duhur, asar dan seterusnya. Aw kanatis sholatu naflan dzatal waqtil qaratibiyah aw dzatis sababil kal istiqa'i wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuhu la niyata nafliyata. Atau ketika seseorang itu sholat sunnah atau sholat sunnah yang ditentukan seperti sholat gerhana dan seterusnya, maka mengerjakannya harus juga ditentukan, akan tetapi menyebutkan sunnah tidak wajib. Usolli sunnata qabliyah. Kalaupun tidak menyebutkan sunnah tidak mengapa, karena pelafatan sunnah dalam sholat sunnah itu tidak wajib, sifatnya sunnah. La niyatu nafliyati, tidak wajib niat sholat sunnah, tidak wajib dilafatkan. Artinya jika seorang itu ingin sholat qabliyah duhur, usolli qabliyah duhri, tidak apa-apa. Atau lebih baiknya disempurnakan juga tidak apa, usolli sunatan qabliyah, tidak apa-apa. Yang kedua, al-qiyamu ma'a qudrati, yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang pertama niat, yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Jika dia merasa mampu dan tidak melaksanakan dengan berdiri, maka sholatnya juga tidak sempurna. Yang kedua adalah tadi berdiri serta mampu.
alaihi fa in ajaz 'anil qiyami qa'ada. Dan barang siapa yang dia lemah, tidak mampu berdiri, maka salatnya boleh dengan duduk. Maka salatnya boleh dengan duduk. Ketika keadaan seorang tersebut dalam keadaan sakit atau karena faktor usia sehingga tidak mampu dia berdiri ketika sholat, maka dibolehkan sholat dalam keadaan duduk. Terus duduknya bagaimana? Fakaifa syaa, sebisanya, duduk sebisanya. Kalau misalnya duduk seperti ini, maka boleh sholat seperti ini. Akan tapi yang diafdolkan, akan tapi yang diutamakan adalah qu'uduhu muftarisan, yaitu duduknya dengan duduk iftiros. Duduk iftiros itu sama seperti duduk tahiyat itu, Bu. Ya, Bu, Pak. Kalau seorang tersebut tidak mampu untuk duduk seperti ini, maka duduk sebisanya seperti ini. Atau misalnya seperti ini tidak bisa, misalnya seperti ini karena habis jatuh misalkan. Sholat seperti ini. Ini begitu pentingnya sholat. Sampai-sampai dalam keadaan tertentu, orang tersebut tidak bisa melaksanakan dengan sholat sebagaimana mestinya, maka dibolehkan sholat dalam keadaan tertentu seperti duduk. Akan tapi duduk yang diutamakan adalah duduk iftiros. Watsalitsu, dan yang ketiga takbiratul ikram, yaitu takbiratul ikram, Allahu Akbar. Yang pertama tadi lihat, yang kedua takbir, yang ketiga takbir, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ikram. Takbiratul ikram ini adalah bagian dari rukun sholat. Jika seorang tersebut sholat tanpa takbir, sholatnya tidak sah secara syariat, secara hukum tidak sah. Tiba-tiba dia sholatnya terlambat 1 rakaat karena terburu-buru, akhirnya maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena tidak takbiratul ikram. Fata'ayyanu ala qadrin nutqi, maka sudah tentu bagi orang yang mampu mengucapkan takbiratul ikram bi ayyaqula Allahu Akbar. Jadi lafaz takbiratul ikram itu sudah paten, tidak bisa dirubah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, atau memakai nama-nama Allah yang lain. Dalam Asmaul Husna itu kan banyak sekali sebutan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Tidak boleh kita memakai nama Allah yang lain. Ar-Rahim wa Akbar, tidak boleh. Ar-Rahman wa Akbar, tidak boleh. Maka lafaz takbiratul ihram itu sudah paten, yaitu Allahu Akbar. Fala yasihur rahmanu akbar, maka tidaklah sah jika seorang itu melafazkan takbiratul ikram dengan nama Allah yang lain, Ar-Rahmanu Akbar, tidak boleh. Wa nahwuhu, dan sebagainya. Wala yasihu fiha taqdimul khabar al-mubtada kaqoulihi akbar Allah, atau mengganti Allahu Akbar, akbarnya didahulukan, Allahnya dibelakangkan, tidak boleh. Dalam gramatika bahasa Arab itu, Allahu Akbar itu terdiri dari mubtada khobar. Ketika khobarnya didahulukan menjadi akbar Allah, tidak boleh. Maka takbiratul ihram itu sudah mutlak, bunyinya Allahu Akbar. Wa man azama 'anin nutqi, dan barang siapa yang lemah dari pengucapan takbiratul ihram bil arabiyyah terjemah, maka ia menerjemahkan dari Allah Akbar. Misalkan ada orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, sebelumnya dia tidak tahu akan lafaz-lafaz
yang biasa diucapkan dalam sholat, sehingga lidahnya kaku, tidak pernah melafazkan Allahu Akbar sehingga kesusahan untuk melafazkan seperti itu, maka dibolehkan memakai terjemahnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi dalam kondisi jika seseorang tersebut tidak benar-benar mampu untuk melafazkan Allahu Akbar. Misalkan orang mu'alaf, lidahnya kaku tentang lafaz-lafaz dalam sholat, tidak pernah mendengarkan sama sekali Allahu Akbar, tidak pernah mendengarkan sekali hal-hal yang biasanya diucapkan dalam sholat, maka ketika sholat dia diperbolehkan untuk melafadzkan dengan tarjamah. Bi ayyi lughatin syaa wa la ya'dilu anha ila dzikril akhirah wajibu qarnun niyatan bitakbiri. Dan tidak boleh pindah takbiratul ihram ila dzikril akhir pada sebutan yang lain. Yang seperti tadi tidak boleh diganti-ganti. Wajib qarnu an-niyah, dan diwajibkan membarengkan niat ketika takbiratul ihram. Yang sudah saya singgung tadi, bahwa ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, hendaknya kita langsung berniat dalam hati, karena letaknya niat ada pada saat itu. Allahu Akbar. Maka alasan kenapa biasanya imam itu takbir pertama itu panjang, karena dia membarengkan niat itu. Membarengkan niat itu. Allahu Akbar. Adapun jika takbirnya cepat, maka bagaimana bisa memantapkan dia dalam hati? Allahu Akbar. Kan agak kesusahan. Jadi takbirnya agak panjang sedikit. Yang keempat, qiraatul Fatihah, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah ini adalah bagian dari rukun salat. Kalaulah Al-Fatihahnya itu tidak sempurna secara tajwid, maka salatnya juga tidak sempurna. Karena apa? Karena ketika seorang itu salah menyebutkan huruf-huruf dalam Al-Fatihah, misalkan menyebutkan huruf itu dengan huruf yang lain, maka akan mempengaruhi secara makna. Jelas maka salatnya tidak sah. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain, a. Ketika seseorang melafadzkan ain dalam kalimat alamin diganti menjadi hamzah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka artinya berbeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jikalau ain tersebut saya rubah menjadi hamzah, ya Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang mempunyai penyakit, dari alam jadi penyakit. Atau menghilangkan tasdid pada lafaz iyyaka, itu artinya berbeda jauh. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bukunya mengatakan, lau taraka tasdidan min iyyaka amidan aliman maknahu kafar. Jika seseorang tidak melafadzkan tasdid pada lafaz iyyaka, maka arti dari yang ia baca itu menjadi kufur. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah. Jika dihilangkan bunyi tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada matahari Engkau kami menyembah, artinya jauh, padahal hanya kelewat satu harokat saja, satu tasdid saja. Maka kata Imam Nawawi, jika itu dilakukan secara sengaja, maka arti yang dikandung atau makna yang dikehendaki dari yang ia baca itu menjadi kafir, karena artinya berbeda jauh. Begitu juga Al-Fatihah dalam sholat. Jikalau seseorang itu
Al-Fatihahnya tidak sempurna, bahkan dia karena lalai sholatnya terburu-buru, ada satu huruf yang tidak sempurna, secara hukum sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena Fatihah bagian daripada rukun sholat. Maka paling enak itu sholat berjamaah. Sudah ditanggung imam, tinggal mendengarkan saja. Qiraatul Fatihah ini jadi bagian rukun salat yang keempat. Au badaliha liman la yahfadhuha fardhan kanatis salati au naflan. Atau menggantinya bagi orang yang tidak menghafal baik sholat fardu atau dalam keadaan sholat sunnah. Itu tadi, jika seorang itu baru masuk Islam, tidak hafal Al-Fatihah, lidahnya masih kaku, maka orang tersebut tetap diwajibkan untuk sholat, akan tapi membaca Fatihahnya diganti dengan surah yang lain yang dihafal. Misalkan ada seorang baru masuk Islam, Fatihah tidak hafal, tapi hafal Al-Ikhlas, maka tidak membaca Al-Fatihah bagi orang yang baru masuk Islam tadi itu tidak apa-apa, karena tidak hafal surah Al-Fatihah, akan tapi menggantinya dengan surah yang lain yang jumlah ayatnya sama dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah jumlahnya ada berapa? 7 ayat. Surah Al-Ikhlas dibaca. Surah Al-Ikhlas itu terdiri dari 3 ayat. Maka dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kautsar misalkan. Membaca 2 surah tidak apa-apa. Disamakan dengan jumlah surah Al-Fatihah menjadi 7 ayat. Itu bagi seseorang yang tidak hafal surah Al-Fatihah, bagi orang yang baru masuk Islam misalkan. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bunyi surah Al-Fatihah awalnya adalah bismillahirrahmanirrahim kamilatan, secara sempurna. Wa man asqata minal Fatihah, dan barang siapa yang menggugurkan Al-Fatihah harfan, satu huruf pun, au tasdidatan, atau satu tasdid, atau abdala, mengganti harfan minha harfa, mengganti huruf satu dengan huruf yang lain, amtasihu qiraatuhu, maka tidak sah bacaannya. Yang tadi saya jelaskan bahwa ketika orang tersebut mengganti huruf ain dengan huruf hamzah, maka akan mengalami perubahan makna yang sangat jauh, dan itu mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Jadi dalam tajwid itu harus dijelaskan secara gamblang, karena ada huruf-huruf tertentu yang semisal sama, akan tapi dia berbeda. Contoh ain dengan a. Dari tempat keluaran saja berbeda. Tenggorokan bagian tengah. Kalau a cukup mulutnya dibuka saja, tenggorokan dia tempatnya tenggorokan paling bawah. I, u, ba. Kalau ain tenggorokan bagian tengah. Ai, u, ba, an, ani, a'na, minal mu'ni, mu'an, ani, beda. Secara sifat pun beda. Ini sebelum mengucapkan ada suara yang tertahan. Kalau hamzah langsung. Begitu juga ada huruf yang semisal sama, akan tapi dia berbeda. Contohnya da dan da. Bad. Da ini ujung lidah menempati pangkal gigi. Ujung lidah menempati pangkal gigi itu tempat tumbuhnya gigi. Da, di, du, bad. Yang satunya da, yang ada titiknya itu, Pak. Da, itu ujung lidah menempati ujung gigi seri atas. Da, di, du, bad. Yang satunya da, di, du, bad. Ini seringkali orang banyak keliru membaca alladzina amanu. Yang sangat fatal adalah alladzina amanu
itu dibaca alat zina. Jadi alat zina itu ada kayak gitu Pak. Alladzina mengganti huruf dha menjadi huruf zamal. Jauh sekali. Alladzina amanu kayak gitu. Saya pernah sholat di daerah Gunung Guntur itu imamnya membaca seperti sholat Jumat. Siratal ladzina itu dalam hati ini mengucapkan to apa sebenarnya dia mengucapkan to terinspirasi dengan huruf ta. Karena ta itu ada suara yang berdesis. Ta, ada suara nafas yang mengalir. Ta, sifatnya hams. Ta, ti, tu, bat, 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 bat. Ada surat sirotol, bukan to, 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 to. To ini punya sifat tebal. Jadi ketika melafadzkan Fatihah dalam sholat itu sangat krusial juga karena Al-Fatihah merupakan bagian rukun dari sholat. Kalaulah Fatihahnya tidak sempurna, Fatihahnya merasa tidak sempurna, tidak fasih, lebih baik berjamaah saja, lebih aman. Akan tapi dalam kondisi tertentu, kadang orang itu mempunyai keterbatasan pada huruf tertentu. Contoh, mohon maaf, jika orang yang cadel, maka kita tidak bisa memaksakan dia untuk mengucapkan huruf R, ro, pasti gitu. Ro, gitu kan. Ketika huruf yang lain sempurna, satu huruf tidak sempurna itu di makfu, tidak mengapa. Karena zaman dulu pernah ada salah satu sahabat yang kesulitan mengucapkan huruf so. Kesulitan mengucapkan huruf so. Setiap kali mengucapkan huruf so, siratal ladzina, dia itu cenderung ke huruf yang lain. Maka sama Rasulullah sudah tidak biarkan. Karena maksud orang tersebut adalah mengucapkan huruf so itu. Tapi kalau hurufnya tidak sempurna semua kan sayang kalau sholat sendiri. Lebih baik sholat berjamaah. Lam tasihu qira'atan, maka tidak sah bacaannya. Wala salatuhu in ta'ammada wa illa wajib alaihi i'adatul qira'ati wajibu tartibuha bi an yaqra'u ayyatuha ala natmiha ma'rufi wajibu aidan walatuha bi an yasilu ba'dul kalimati ba'dil min ghairi fi'lin illa bi qadri tanaffus. Jadi ketika melafadzkan surah Al-Fatihah itu tidak boleh diselingin dengan zikir yang lain. Misalkan andai kata ada orang yang salat seperti ini. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ar-Rahmanir Rahim. La ilaha illallah. Tidak boleh. Karena Fatihah itu harus berkesinambungan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau menyambung huruf. Menyambung ayat satu dengan ayat lain. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika menyambung ayat dengan ayat yang lain itu, ketika di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lebih baik berhenti. Langsung dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Karena itu kadang-kala orang salah, Pak. Ketika menyambung ayat itu, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas harusnya nuh. Saya ulang lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan nih. Itu biasanya saya di sini. Karena ayat sebelumnya itu berakhiran kasroh, maka bagian nuhnya diganti kasroh, itu salah, Pak. Itu kalau ketika sholat seperti itu tidak sah. Salah harokat saja tidak sah. Saya ulang lagi. Ar-Rahmanir Rahim
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Harus seperti itu. Bukan nih. Kalau membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, tidak boleh, tidak sah. Karena itu harusnya dibaca nuh. Illa biqadrin tanaffus fa in tahallala dzakara baina muwalatiha faqata'aha illa ay yata'allaqa dzikra bimaslahati sholati kata'minil ma'mumi. Jadi ketika menyelipkan dzikir-dzikir yang lain dalam bacaan Al-Fatihah tidak sah kecuali bacaan amin. Waladdallin, amin, tidak apa-apa. Karena walaupun amin itu tidak bagian daripada surah Al-Fatihah, tapi itu adalah zikir yang boleh dilafadzkan ketika dalam Al-Fatihah tadi. Tapi ketika zikir yang lain maka tidak boleh. Yang dimaksud tidak boleh itu adalah ketika menyela-nyelai satu ayat dengan ayat yang lain dengan bacaan zikir seperti subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Tidak boleh. Harus berkesinambungan. Fa innahu la yaqtu al-muwalata wa man jahila al-Fatihah, dan barang siapa yang tidak bisa melafadzkan Al-Fatihah au ta'adzara alaihi li'adamil muallimi mathalan, atau dia tidak bisa melafadzkan Al-Fatihah, atau dia dari kecil beragama Islam tapi di dalam suatu tempat yang tidak pernah ada guru ngajinya. Misalkan dia lahir sebagai Islam, kemudian di usia kecil dia merantau di negara tersebut tidak ada orang Islamnya, bahkan tidak ada mu'alim, tidak ada gurunya, maka ketika sholatnya mu'aliman matalahu ahsanahu ghairaha minal qurun al-Fatihah wajaba alaihi sab'ain, yang tadi jelaskan tadi. Maka salatnya tidak harus membaca Al-Fatihah. Ketika dia tidak bisa melafadzkan Al-Fatihah secara sempurna, maka boleh diganti dengan surah yang dia hafal. Atau karena dia tidak pernah ada kesempatan untuk belajar pada guru, atau dia hidup di tengah masyarakat atau di tengah tempat yang tidak ada seorang kiai atau mu'alim, maka mutafarriyan fa in azama anil qurunil ata bi dzikril badal anha bihaitsu la yanqusu an hurufiha fa illam yuhsinu qur'anan wala dzikran waqafa qadrun Fatihah wa bi ba'din nusuhi qira al-Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim. Maaf, salah saya. Jadi ini teruntuk kepada jika seorang itu tidak pernah kesempatan untuk belajar pada guru, atau orang yang mu'allaf yang sangat ketika mu'allaf dia tidak atau belum hafal Al-Fatihah, maka boleh mengganti surah Al-Fatihah dengan surah yang lain dengan jumlah ayatnya disamakan dengan jumlah surah Al-Fatihah. Berarti harus membaca 7 ayat yang dia hafal saja. Kalau hafal surah Al-Ikhlas dengan kemudian surah Al-Kautsar, maka tidak mengapa. Itu bagi orang dalam keadaan seperti itu. Tapi ketika bagi kita, maka wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Kita semua pasti hafal surah Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang
kita bersama-sama pelajari pada hari ini membawa manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah menumbuhkan di hati kita menjadi orang yang semakin dekat dengan agama, semakin dekat dengan ajaran agama, dan wabil khusus kepada salat kita, semoga Allah merefleksi kita, merefleksi langkah kita untuk menjalankan salat 5 waktu dalam keadaan atau khususnya dalam kondisi berjamaah. Dan bagi kita semua yang merasa Al-Fatihahnya tidak sempurna, lebih baik berjamaah saja. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada semua jemaah, setelah ini kita makan sarapan pagi dan siapkan. Waktu surupnya 6.14. Kita sholat dulu, sholat sunah dulu, nanti baru kita lanjut makan. Nah, ini makanannya kecil dulu. Kecil. Terima kasih saja. Terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahu kita tak apa? Tahu kita tak kerja kan? Oh, bukan. Tahu kita tak selesaikan sampai 14 dah. Tak kira kelamaan. Aduh, tahu kita enggak apa. Takut apa mau tanya jawab. Apa? Saya mau tanya jawab. Tahu usah kelamaan. Iya, sih. Apa nanti? Lumayan kok dari dapat. Apa? Lumayan. Enggak, apa? Apa? Mau tak apa? Takutnya Bapak pasti bosan itu kenapa? Mau tak selesai? Biasanya bapak-bapak ini ada yang mau nanya biasanya. Gimana kelamaan? Mungkin. Malah materi tadi. Iya.